Firman hari ini diambil dari Kejadian pasal 38, ayat 1-11. Mari kita baca bersama. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang Adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi anak sulung Yehuda itu, adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, "Hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu." Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, "Tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakku Shelah itu besar." Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Amin. Perikop hari ini, Kejadian pasal 38 adalah sebuah kisah yang disisipkan di antara kisah Yusuf, yang tercatat dari pasal 37 hingga 50. Kisah Yusuf dimulai di pasal 37, tetapi tiba-tiba pasal 38 menceritakan kisah Yehuda. Namun, isi pasal 38 ini bukanlah kisah yang penuh anugerah, karena pasal tersebut mencatat hubungan sedara antara Yehuda dan menantunya, Tamar. Perikop hari ini adalah bagian pengantar dari kisah tersebut, yang menjelaskan alasan dan latar belakang terjadinya hubungan terlarang antara Yehuda dan Tamar. Meskipun topik ini mungkin terasa berat untuk kita renungkan pagi ini, saya berdoa kiranya di dalam nama Tuhan, waktu ini menjadi waktu di mana kita dapat memahami firman yang Tuhan berikan kepada kita melalui kisah ini. Pasal 38 diawali dengan kalimat, "Pada waktu itu." Ini merujuk pada waktu segera setelah Yusuf dijual ke Mesir. Tampaknya peristiwa penjualan Yusuf telah menyebabkan ketegangan yang serius di antara saudara-saudaranya. Sebuah tafsiran bahkan menyebutkan bahwa Yehuda mungkin telah meninggalkan saudara-saudaranya karena diliputi rasa bersalah dan penyesalan. Demikianlah Yehuda turun ke Adulam, salah satu kota Kanaan di lembah Hebron. Setelah tiba di Adulam, Yehuda menikah dengan anak perempuan dari seorang Kanaan yang bernama Shua. Namun, dalam hal ini, Yehuda melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu dengan menikahi seorang perempuan Kanaan. Pernikahan Yehuda ini menjadi sebuah peristiwa yang menandakan krisis rohani dalam dirinya, yang berpotensi membawanya pada kemerosotan iman. Melalui pernikahan ini pula, kita melihat bagaimana darah bangsa lain masuk ke dalam garis keturunan Sang Mesias, yang kelak akan lahir dari Yehuda. Demikianlah Yehuda dan perempuan Kanaan itu dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Mari kita baca bersama ayat 3-5. Perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi, dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Amin. Menikah dan memiliki anak adalah hal yang patut disyukuri. Namun, karena pernikahan Yehuda adalah dengan seorang perempuan Kanaan, dan karena kita mengetahui apa yang akan terjadi pada anak-anak mereka, kita pun sulit untuk bersukacita sepenuhnya. Setelah dikaruniai 3 anak laki-laki, ada rentang waktu yang cukup panjang antara ayat 5 dan ayat 6. Setelah ketiga anaknya lahir, dicatat dalam ayat 6 bahwa Yehuda mengambil seorang menantu perempuan bagi anak sulungnya. Mungkin sekitar 10 hingga 20 tahun telah berlalu. Yehuda tampaknya ingin menikahkan anak-anaknya lebih awal, kemungkinan dengan tujuan untuk menstabilkan kehidupan rohani dan jasmani mereka. Namun, kenyataan berbeda dari harapan Yehuda. Dalam ayat 7, kita melihat bahwa anak sulungnya, meninggal. Mari kita baca bersama ayat 7. Tetapi anak sulung Yehuda itu, maka Tuhan membunuh dia. Amin.
Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah sendiri yang menghukum mati anak sulung Yehuda. Apa alasannya? Ayat 7 menyatakan bahwa Tuhan membunuhnya karena jahat di mata Allah. Alkitab tidak mencatat secara spesifik kejahatan apa yang menyebabkan mati. Beberapa tafsiran berspekulasi bahwa mungkin telah jatuh ke dalam dosa pergaulan bebas, sama seperti orang-orang Sodom, dan karena itulah ia mati. Namun, yang terpenting di sini bukanlah jenis kejahatan spesifik yang ia lakukan, melainkan fakta bahwa Allah membenci kejahatan. Apapun dosanya, karena kejahatan ada di dalam dirinya, Allah yang sangat membenci dosa, menimpakan hukuman mati atasnya. Ketika meninggal tanpa memiliki anak, Yehuda meminta anak keduanya, Onan, untuk mengambil istri kakaknya dan meneruskan garis keturunannya. Pada masa itu, ada sebuah sistem yang disebut perkawinan ipar, levirat. Sistem ini adalah sebuah kewajiban. Jika seorang saudara meninggal tanpa keturunan, saudaranya yang lain harus menghidupi janda tersebut dan memberinya seorang anak laki-laki, agar garis keturunan saudaranya yang telah meninggal tidak terputus. Anak yang lahir dari perkawinan ini akan menjadi ahli waris yang sah dari saudara yang telah meninggal. Ini adalah sebuah sistem yang didasari oleh kasih dan belas kasihan untuk memastikan kelangsungan sebuah garis keturunan. Namun, Onan tidak melaksanakan kewajiban ini dengan benar. Ia sengaja tidak memenuhi tugasnya untuk meneruskan garis keturunan kakaknya. Tindakannya ini merupakan pengabaian terhadap ketetapan yang telah Allah berikan. Mengapa Onan melakukannya? Ia pasti tahu betul tentang sistem perkawinan ipar. Jadi mengapa ia berbuat demikian? Alkitab tidak menjelaskannya, tetapi kita dapat mencoba memahami isi hati Onan dari sudut pandang manusiawi. Alasan pertama tampaknya adalah karena ia tidak rela jika anak pertama yang lahir darinya tidak dianggap sebagai anaknya sendiri, melainkan sebagai penerus keluarga dan warisan kakaknya. Setelah kakaknya meninggal, Onan berpeluang mendapatkan hak kesulungan. Namun, jika ia memberikan keturunan bagi kakaknya, anak itu bukan dirinya yang akan menjadi ahli waris dan menerima hak kesulungan tersebut. Karena keserakahannya inilah, Onan menolak kewajibannya. Pada akhirnya, Onan menolak sistem yang didasari kasih persaudaraan ini karena keegoisan dan keserakahan akan hak kesulungan serta warisan. Ia mengabaikan kewajibannya, dan dengan demikian melakukan kejahatan di hadapan Allah dengan menolak ketetapannya. Allah memandang perbuatan Onan sebagai kejahatan, karena ia telah menentang kehendak Allah yang mulia untuk beranak cuculah dan bertambah banyak, serta menodai kekudusan sistem keluarga yang telah Allah tetapkan. Akibatnya, Onan, sama seperti mati karena telah berbuat jahat di hadapan Allah. Yehuda pun telah kehilangan kedua anaknya. Seharusnya, anak ketiganya, Shelah, yang meneruskan garis keturunan kakaknya sesuai dengan sistem perkawinan ipar. Namun, didasari oleh kesedihan dan ketakutan akan kehilangan anak ketiganya, Yehuda mengirim menantunya Tamar kembali ke rumah ayahnya. Ia menyuruh Tamar menunggu sampai Shelah dewasa. Dengan melakukan hal ini, Yehuda mengulangi kesalahan yang sama seperti anaknya, yaitu tidak menaati sistem yang telah ditetapkan Allah. Demikianlah, perikop hari ini mencatat sebuah rangkaian dosa yang saling berkelindan. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu hal penting yang perlu kita perhatikan dari firman hari ini, yaitu fakta bahwa Allah membenci kejahatan. Meninggal karena ia jahat di mata Allah. Onan juga mati karena dosanya, yaitu menolak ketetapan Allah. Namun, ada dosa yang terjadi bahkan sebelum itu, yaitu dosa Yehuda yang menikahi seorang perempuan Kanaan menentang perintah Allah. Kita dapat merenungkan bagaimana dosa Yehuda ini mungkin telah mengalir turun kepada anak-anaknya. Para tokoh dalam Kejadian 38 ini masing-masing memiliki dosa, dan Alkitab mencatat bagaimana mereka menanggung akibatnya, bahkan sampai kehilangan nyawa. Kita harus menjauhi dosa dan kejahatan karena Allah membencinya. Karena kita tidak dapat mengalahkan dosa dengan kekuatan sendiri, kita harus hidup lebih bersandar kepada Allah. Ketika kita bersandar kepadanya, saya percaya Allah akan memegang dan menuntun hidup kita. Inilah Allah kita. Dialah yang juga mengampuni Yehuda yang telah berbuat dosa. Dan dialah yang menjadikannya leluhur Sang Mesias, Allah kita yang penuh kasih. Dialah Allah yang sama, yang memasukkan nama Tamar, seorang perempuan dari bangsa lain, ke dalam silsilah Yesus Kristus. Semoga kita selalu ingat bahwa Allah yang penuh kasih dan kemurahan, Allah yang memberi kita kekuatan, adalah Bapa kita. Oleh karena itu, semoga kita senantiasa hidup menjauhi dosa dan kejahatan. Dan semoga kita semua menjalani kehidupan yang lebih bersandar pada Allah, kekuatan kita. Saya memberkati Anda semua, dalam nama Tuhan.